Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Jumpa lagi dengan Pak Guru. Kali ini kita akan belajar tentang teknologi informasi dan komunikasi. Ya, silakan kalian bisa lihat di layar. Ya, untuk kelas 1 SD. Ya, tolong simak baik-baik ya materi untuk kali ini. Yang pertama, kita akan mengenal teknologi informasi dan komunikasi dulu ya. Nah, kira-kira Pak Guru akan menampilkan ada 3 tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing orang di sini. Ya, bisa kalian lihat. Nah, ada yang apa ya? Nah, anak sedang berbicara dengan ibunya. Ada yang anak sedang menelepon. Ada juga keluarga yang sedang menonton televisi. Nah, mereka dengan masing-masing kegiatannya. Nah, terus apa hubungannya dengan teknologi informasi dan komunikasi? Baik, kita akan pelajari sekarang ya. Nah, mereka itu disebut berkomunikasi. Nah, ya, meskipun tidak selalu berkomunikasi itu ngomong satu sama lain, tidak selalu ya. Nah, mari kita bahas bersama-sama sekarang. Oke. Ya, komunikasi. Komunikasi itu ada 2 macam. Yang pertama komunikasi langsung. Nah, apa itu komunikasi langsung ya anak-anak ya? Komunikasi langsung itu adalah komunikasi yang tidak menggunakan alat, langsung berbicara kepada orang. Nah, lalu yang kedua adalah komunikasi tidak langsung atau komunikasi dengan menggunakan alat sebagai perantaranya. Nah, ini contohnya komunikasi tidak langsung. Anak sedang menelepon, jadi dia menggunakan alat untuk berbicara, ya. Nah, terus kalau komunikasi langsung contohnya itu kakak sedang berbicara sama adiknya, adik sedang berbicara dengan kakaknya, langsung berbicara langsung gitu ya. Nah, selanjutnya ngerti kan ya sekarang ya artinya komunikasi langsung dan tidak langsung. Nah, kita lihat lagi. Nah, ini ada sebuah cerita. Perhatikan baik-baik, dengarkan cerita dari Pak Guru ini ya. Nah, ini si Andi, dia sedang berada di kebun jeruk. Nah, dia keliling sana sini mencari sesuatu. Tiba-tiba dia melihat ada 3 buah jeruk di atas pohon. Nah, langsung dia berkata seperti ini. Ada 3 jeruk rupanya di pohon ini. Nanti aku kasih tahu ke kakak biar kakakku jadi tahu kalau di kebun ini ada 3 jeruk. Nah, hal yang baru ditemukan oleh Andi ini ada disebut informasi ya, atau berita atau informasi. Nah, informasi atau berita ini akan disampaikan kepada kakaknya. Nah, si Andi bertemu dengan kakaknya. Dia akan ngomong seperti ini. Kakak, tadi aku lihat ada 3 jeruk di pohon. Nah, si Andi memberitahukan kepada kakaknya kalau ada 3 jeruk di atas pohon. Dia memberikan informasi ke kakaknya. Lalu kakaknya berbicara, oh gitu ya dek, kakak jadi tahu nih kalau di pohon itu ada 3 jeruk. Terima kasih ya. Nah, pembicaraan antara Andi dan kakaknya ini disebut komunikasi. Karena berbicara saling berbalasan, itu namanya komunikasi. Nah, informasi yang didapat oleh Andi tadi tentang jeruk disampaikan kepada kakaknya. Nah, langsung melalui komunikasi secara langsung karena tidak melalui alat tetapi berbicara langsung ya. Nah, kira-kira nih nak, sekarang kita akan berbicara tentang informasi ya. Nah,
informasi. Wah, itu ada bapak-bapak main komputer ya. Nah, ngapain itu ya? Kira-kira informasi itu disimpan di mana saja, nak? Nah, informasi dapat disimpan di buku tulis pun bisa dengan cara kamu menulis, atau di majalah ya. Majalah itu yang seperti kamu mungkin punya ya, bubu, majalah anak-anak itu. Nah, itu ada informasi di dalamnya. Atau di dalam komputer, nah, lewat internet bisa, atau lewat ketik bisa, lewat yang lain ya, foto, video segala macam bisa. Nah, informasi itu dapat disimpan di buku, di majalah, maupun di komputer. Ingat baik-baik ya. Itulah gunanya alat-alat tersebut. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, kita akan berbicara tentang kemajuan teknologi. Wah, kira-kira kok kemajuan teknologi itu apa ya? Apa kira-kira ya? Kemajuan teknologi itu teknologi dari yang zaman dahulu, kalau orang bilang jadul ya, teknologi yang modern, yang tradisional, maaf, menuju atau sampai atau menjadi yang canggih, yang hebat, yang luar biasa. Nah, contohnya yang pertama adalah contoh jam. Nah, ini yang pertama adalah orang dulu itu membuat jam namanya jam matahari. Jam matahari seperti itu bentuknya, nak. Ya, dia mengandalkan matahari agar tahu jam berapa sekarang. Jadi tergantung dari sinar matahari. Kemudian sudah berangsur-angsur maju zamannya adalah jam analog yang sering dipakai bapak-bapak di tangan mereka ya. Jam analog itu jam yang pakai jarum ya, tik 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 tik, yang selalu bergerak, itu namanya jam analog. Nah, zaman lebih canggih lagi, berubah lagi, kemajuan teknologi bertambah lagi, ada jam digital. Nah, ini kalian pasti punya jam digital ya. Jam digital itu yang berupa angka, yang kedip-kedip, dan bisa berubah sesuai jam dan menitnya. Ada juga yang ada tanggalnya, ada suhunya, macam-macam kalau sekarang ya, lebih canggih lagi. Nah, kita masih berbicara tentang kemajuan teknologi yang berikutnya. Kira-kira apa ya? Coba lihat di gambar. Ya, kemajuan teknologi apa? Telepon. Nah, ini namanya telepon. Zaman dulu ini yang ada aja telepon seperti ini, telepon rumah. Ya, kemudian karena zaman semakin berkembang dan menjadi lebih bagus, lebih baik, lebih hebat, lebih canggih, maka diciptakanlah apa? Telepon seluler, atau bisa sering kamu disebut HP. Nah, kamu sering menyebutnya HP atau handphone. Kenapa disebut HP atau handphone? Karena bisa dipegang tangan ke saat dibawa kemana-mana tanpa ada kabel. Nah, tetapi zaman dulu handphonenya masih tulalit, masih dipencet-pencet gitu ya, masih ada tombolnya. Nah, karena zaman semakin maju ya, diciptakanlah ini apa, anak-anak? Nah, kalian semua pasti punya, ini namanya smartphone atau telepon pintar ya. Nah, ini tidak ada tombolnya, tetapi pakai layar sentuh atau touch screen ya, tinggal disentuh, geser, sudah kemana-mana ya. Dan semua internet bisa dibuka di sana, apapun bisa dibuka di HP, video, musik dan sebagainya bisa dibuka di HP. Nah, luar biasa ya perkembangan zaman ini ya. Nah, mungkin nanti zamanmu sudah besar, kamu mungkin membuat HP yang tidak bisa dilihat tapi bersuara, nggak tahu, mungkin bisa, mungkin ya. Nah, itu anak-anak semua nanti yang bisa menciptakannya, karena semakin canggihnya teknologi. Atau mungkin HP tidak perlu dipegang ya, tinggal ngomong saja dimanapun berada. Wah, mungkin seperti itu ya. Nah, itu tugas anak-anak besok. Jadilah orang pintar, belajar yang rajin, yang giat, kembangkan teknologi menjadi lebih canggih lagi ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lihat
Kira-kira apa ini ya? Ini adalah contoh alat teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama kita lihat, wah, ada bapak-bapak ya duduk di hutan sambil baca koran. Ini contoh informasi ya. Nah, baca koran itu merupakan untuk mencari informasi ya. Di koran kan banyak, mungkin informasi lowongan pekerjaan, informasi berita terkini, informasi pendidikan segala macam ya. Lalu kita lihat lagi, oh ini si anak kecil ya membaca majalah ya, dia mencari informasi di majalah ya, contoh kayak majalah Bobo segala macam ya. Itu dia akan mencari info tentang mungkin apa ya, kalau di Bobo itu tentang teknologi, ada tentang hal-hal yang serba kekinian ya. Jadi misalnya menciptakan alat canggih, mobil terbang misalnya, nah, di Bobo pernah dibahas seperti itu ya. Nah selanjutnya kita lihat, nah ini anak satunya lagi sedang menonton televisi, dia mencari informasi di TV, mungkin tentang berita hari ini, masa anak kecil berita ya, tentang film apa, film kartun biasanya, tentang lagu-lagu anak, berita-berita anak, segala macam ya. Nah ini 3 contoh kegiatan informasi ya. Nah karena dia mencari berita, mencari info ya. Nah selanjutnya kita lihat contoh alat teknologi informasi dan komunikasi selanjutnya. Yang pertama, nah kakak ini sedang apa ya? Sedang main komputer. Dia membuka internet untuk berkomunikasi atau berbicara dengan temannya lewat internet, lewat video call, lewat WhatsApp, video konferensi, lewat telepon ya, banyak macamnya. Nah kakak ini sedang berkomunikasi lewat komputer ya, jadi bisa ngobrol tanpa harus datang, jadi bisa lihat mukanya di layar seperti itu. Kemudian yang kedua, adiknya sedang menelepon, dia berkomunikasi dengan saudaranya yang ada di luar kota menggunakan telepon. Halo tante, paman, apa kabar? Nah jadi tidak perlu datang, bisa menggunakan telepon. Yang berikutnya ya, si mama juga sedang telepon ya. Telepon siapa itu? Telepon teman-teman arisannya mama ya, menggunakan handphone. Nah itu juga salah satu contoh menggunakan alat komunikasi. Nah mereka semua berkomunikasi atau berbicara dengan orang lain seperti itu, tapi menggunakan alat ya, secara tidak langsung berarti. Nah tibalah saatnya kita di rangkuman materi. Nah yang pertama kita bahas ya, rangkumannya adalah informasi adalah kabar, keterangan, atau berita. Lalu yang kedua apa nak? Kedua, komunikasi. Komunikasi itu apa? Komunikasi adalah penyampaian pesan, keterangan, atau berita. Nah, lalu yang ketiga, komunikasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung ya, ada 2. Lalu yang keempat, informasi dapat disimpan di buku, majalah, ataupun di dalam komputer. Lalu yang kelima, teknologi adalah cara membuat sesuatu supaya menjadi lebih baik dan lebih mudah. Kemudian yang keenam, teknologi membuat hidup manusia menjadi lebih mudah, lebih gampang, lebih praktis. Nah, dengan teknologi. Lalu yang terakhir, teknologi berkembang
dari hal yang sederhana, dari alat yang sederhana sampai ke alat yang sangat canggih, yang luar biasa. Nah, itu rangkuman materi pada hari ini ya. Selanjutnya anak-anak silahkan menjawab pertanyaan yang sudah Pak Guru siapkan ya. Nanti kalau masih bingung di pertanyaannya, bisa lagi mengulang melihat video ini diputar ya. Nah, cukup sekian materi TIK dari Pak Guru. Selamat belajar, Tuhan memberkati. Tetap sehat, tetap semangat. Dadah.